Ramadan, 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 bersama jalani Ramadan. Oke guys, balik lagi ya sama Ruang Riung Ramadan. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak terlalu penting sebenarnya. Ini tamu spesial hari ini yaitu ada Rizky ya? Ricky. Ya Ricky. Salah lagi. ada Ricky ya, ada Ricky. Nah, beliau sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi ya, di sini kita bahas aja lah siapa nih sih Ricky ini. Beliau juga ternyata di dunia perfilman agak begitu penting juga ya, agak ya. Oke. Baru newbie. Mulai aja langsung ya, mulai aja. Kok cabut? Ya ini jadi lebih intim jadi sebenarnya kalau berdua tuh. Oke, Ricky, kegiatan di Ramadan nih apa aja nih? Kegiatan di Ramadan. Kegiatan Ramadan ya normal aja sih. Normal gimana tuh? Paling aktivitas seperti biasa di rumah, cuman diem doang udah gitu ya. Paling kuliah lah. Oh kuliah, masih kuliah. Masih kuliah. Oh masih kuliah. Guys, masih kuliah nih. Masih single nggak? Masih single. Oh masih single juga mencari tuh. Yang baru, disibuk mencari yang baru. Buat uhti yang mau ini taaruf nih bisa. Terus kemarin tuh katanya punya film ya? Enggak sih. Main di film gitu, main di film ya. Kemarin main di film yang mana dulu nih kemarin? Apa aja? Sebutin aja nggak apa-apa di langsung. Sebutin aja. Jadi awal itu main film horor di Darah Massal. Apa? Darah Massal. Nah, itu mainnya cuman jadi pemeran pocong. Pemeran pocong. Terus yang kedua horor juga sama. Horor juga. Itu jadi apa ya? Kalau nggak salah yang berjubah hitam disebutnya apa? Dewa Kematian gitu. Oh, Dewa Kematian. Jadi dua film itu cuman berperan jadi film horor aja, nggak langsung peran acting. Sebagai hantu berarti ya? Ini sebagai hantu jadi, guys. Emang hantu itu perannya emang simpel banget gitu ya. Cuman diem doang. Muncul, tiba-tiba muncul. Jadi nggak berekspresi langsung. Tapi ada ini nggak, maksudnya kan kalau meranin hantu tuh biasanya makeovernya juga harus total juga kan, nggak cuman misalnya hantu bedak putih doang gitu kan, itu nggak rame juga kan. Kemarin apa gimana nih? Kalau kemarin pocong emang make upnya agak lumayan nyeremin. Jadi di make up hitam, full hitam. Terus sebelahnya itu ada luka-luka gitu, luka-luka yang tempel. Oh itu emang ada orang yang ini ya berarti? Ada sih make upnya juga. Tempel terus pakai lens ini juga apa? Soft lens warna putih. Biar lebih kelihatan serem juga gitu kan. Emang pas waktu peranin pocong kan itu tempat syutingnya itu di Purwakarta. Bukan Purwakarta. Kota Baru itu apa? Di Parahyangan. Kota Baru. Kota Baru itu daerah mana? Kota Baru. Parahyangan. Iya, Parahyangan. Oh iya, Parahyangan di sana. Jadi kan emang ada waktu itu syuting di tempat ya bisa terbilang di makam. Serem juga lah. Enggak di makam, serem juga emang. Bangunannya itu kayak bangunan jadul, bangunan Belanda kan. Oh iya. Memang ada rumah kosong juga di sebelah sana. Cuman anehnya itu gak ngerasain apa-apa kan. Biasanya kalau misalkan meranin film-film horor itu jadi pocong nih ya. Suka ada hawar-hawar apa itu kan, ada yang bisik-bisik itu enggak, sama sekali enggak. Mungkin dianggap teman mungkin pocongnya itu. Jadi gak ada serem-seremnya gitu. Enjoy aja. Enjoy. Tapi itu kemarin horornya full gitu ya? Full horor, lebih ke gore lah. Durasinya berapa lama tuh filmnya? Film pendek atau film apa? Film lumayan sih, film panjang 40 menitan. Oh 40 menit? 30 menitan. Iya. Itu buat apa tuh? Buat di kalau nggak salah di YouTube juga, terus ditayangin di bioskop kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Bioskop mana aja tuh? Nah itu belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Soalnya belum launching juga kan, launching filmnya gitu. Belum. Trailer gitu. Iya.
Nah itu setelah itu tuh setelah Dana siapa apa tadi tuh tadi judulnya? Yang judulnya kan Darah Massal. Darah Massal. Yang kedua itu Darah Massal. Wadal. Horor yang kedua itu Wadal. Wadal. Tumbal ya. Tumbal. Jadi perannya itu kan jadi dewa kematian yang pakai jubah hitam gitu kan. Tuh ya biasa aja sih, itu mah cuman make upan putih, terus ada agak hitam-hitaman ini, pakai hitam-hitaman. Jadi perannya itu cuman gimana ya? Mukulin orang sampai mati kalau nggak salah. Mukulin orang sampai mati, udah mati itu ya cabut apalah gitu, jadi jantung malaikat, jadi malaikat pencabut nyawa ya. Nyawa, dewa kematian lah istilahnya. Gitu doang sih perannya, memang simple banget. Simple ya. Tapi dari situ misalnya abis itu tuh apa lagi nih proyek-proyek film? Sebelum ke horor ketiga itu ini sebelum horor. Ya, sebelum horor itu ekstras. Jadi pemeran santri. Jadi cuman baca Quran doang, udah gitu aja. Oh iya. Tapi bener baca Al-Quran waktu ya? Bener baca Quran. Uti yang single ini udah ganteng, masih kuliah, rajin baca Quran lagi gitu. Insya Allah soleh. Terus kemarin tuh yang baru-baru ini, kemarin kan ada launching film juga ya? Iya benar. Film apa sih? Maswar ya? Maswar series. Maswar series. Nah itu sebagai siapa tuh di Maswar? Kemarin di Maswar sebagai Maswar. Maswar ya? Maswar muda ya? Maswar muda. Iya benar. Terus ada kendala apa sih di film Maswar untuk ini ya, untuk personal dan mungkin nanti kalau berkaitan dengan tim, tim apa gitu? Kendala dari acting mungkin ya Maswar. Soalnya kan acting itu kan baru pertama kali nih acting langsung di dunia ya. Seni peran kan awal-awalnya itu kan cuman jadi pemeran horor doang kan. Jadi pocong, dewa kematian itu kan nggak berekspresi gitu kan. Nah untuk sekarang sih ekspresinya emang main ya, terus emang perlu latihan juga, itu tiap hari lah latihan, cuman latihannya juga cuman nggak panjang, cuman beberapa menit, 10 menit latihan, satu hari 10 menit latihan gitu. Emang agak sulit itu, harus ke Mas Untungnya juga kan, Mas Untung nih yang Mas Wartuanya harus lebih dibangun chemistry. Chemistry. Nah itu paling susah di sana sebenarnya. Mas Untung itu kan memang orangnya itu random. Kalau misalkan kesehariannya gimana juga kan emang random, jadi susah gitu meranin Mas Untung, emang ngikutinnya kayak gimana susah. Kadang pas ngobrol gini, pas ngobrol sama saya di rumahnya biasa-biasa, jadi nggak ada komedi-komedian biasa, jadi di rumahnya biasa aja kan. Kalau di sini mah kan suka tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba langsung ngapain gitu teriak jelas itu pokoknya mah emang itu menjadi sebuah ujian yang sangat sulit juga buat meranin Mas Untung. Jadi mencoba menjadi Mas Untung ya. Emang udah merani itu, mendalami karakter sampai terbawa-bawa juga sebenarnya. terbawa untuk mendalami karakter lah ya, lumayan juga sih, emang sulit. Tapi kalau berangkat dari situ tuh tadi kan udah nyoba nih sekarang mendalami karakter, tapi ada nggak sih karakter yang di film-film lama tuh kebawa lagi gitu? Karakter di film-film lama. Jadi ada ini kan, ada perubahan karakter. Perubahan karakter. Paling perubahan karakter pas ininya doang sih ya, pas udah beres syuting. Berubah-ubah dikit tuh, jadi mungkin dari perilaku doang, perilaku jadi agak beda dikit lah. Di rumah kan biasanya Mas Untung itu agak gimana ya, pas ngomong agak belepotan, jadi ikut gagap juga sebenarnya teh. Mungkin dari itu pas syuting jadi kebawa di rumah teh, jadi kan beda perilakunya juga, pas beda cara bicara juga beda gitu kan. Ya kebawa sebenarnya. Jadi susah otomatis ini biar mendalami karakter lah. Pendalaman karakter paling penting gitu. Nah kalau di di si Maswar ini sampai kapan nih si proyek filmnya? Sampai kapan?
sampai ini sih mungkin sampai seberesnya kan dibikin 10 episode. Oh iya 10 episode. Cuman ini nggak tahu nanti syutingnya kapan belum dikasih tahu juga. Oh iya. Nanti kalau karakter si Mas War ini berarti setiap episode ada. Setiap episode ada dengan teman-teman yang berbeda mungkin. Ada Mas War. Kalau masalah dengan tim misalnya, masalah-masalah entah itu misalnya ngebangun tadi ya, salah satunya ngebangun chemistry, ada nggak misalnya kesulitan lagi sama timnya, oh ini kurang ini nih. Oh, terkadang ada sih beda pendapat ya. Dari Pak sutradara sama pemerannya juga beda pendapat. Jadi kalau menurut sutradara ini, tapi kalau dalam pribadi saya itu kan, oh gini, kalau misalkan gini kan nggak enak nantinya, nah gitu. Perbedaan pendapat dari situ sih. Ada scene tertentu misalkan Ki, kamu itu sepedanya nanti sama Mas Untung misalkan kan langsung dibonceng gitu kan, bawanya itu agak cepat gitu kan. Nah kalau misalkan dibonceng bawaannya agak cepat kan agak lumayan susah gitu kan. Soalnya berat juga, terus terkadang oleng gitu kan, ada polisi tidur oleng lah gitu. Jadi kalau bisa sih pas bawa sepedanya itu agak sedikit lambat lah gitu kan. Terkadang beda dari situ sih. Sebenarnya banyak sih, cuman tapi kalau perbedaan pendapat mah itu hal yang wajar ya. Masing-masing orang punya ini masing-masing, tapi gimana caranya agar si setiap adegan, setiap scene itu bisa sampai gitu ya ke penonton ya. Jadi ya tergantung dari ini sih dari naskah sih itu mah. Sama tim juga kan, nanti kan tim yang kasih tahu nih, Ki kamu harus gini. Oh ya, nanti saya juga kan paham sendiri gitu kan. Terkadang memang dari naskahnya juga saya lupa ingat gitu kan. Tapi sebenarnya lancar ngejalaninnya lancar asalkan sesuai dengan si naskahnya juga. Emang terkadang jarang sesuai sih gitu, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini lancar-lancar aja gitu, gak ada kendala. Ya enjoy lah gitu, seperti air yang mengalir gitu. Guys, mantap, seperti air yang mengalir. Nah, kalau di bulan Ramadan ini nih, kira-kira lagi garap apa nih buat ada project main film atau misalnya dari personal misalnya lagi pengen nguasain apa gitu? Pengen pas Ramadan ini memang kan tadinya pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah nih ya. Mendekatkan diri. Dari bulan puasa ini kan bulan yang penuh berkah nih. Berkah kebaikan kebaikan. Awalnya itu pengen tamat taraweh 1 bulan full. Tapi sayangnya kemarin itu bocor karena memang ada kendala ini sih, kayak meeting di luaran kan. Meeting di luar kan kayak bukber gitu, jarang untuk sholat taraweh di masjid. Pokoknya mah di bulan taraweh itu setiap sholat subuh harus langsung baca Al-Quran gitu. Jadi di bulan full Ramadan ini sebenarnya pengen bebenah diri lah gitu kan. Bebenah diri menjadi lebih baik gitu kan. Pengen ya gitu sih, pengen mendekatkan diri pada Allah gitu sih. Cuman yang yang lainnya memang kegiatan-kegiatan agak lumayan ini ya, gak terlalu padat juga kan. Kemarin padat syuting. Sekarang ini memang padatnya itu di kuliah. Oh, di kuliah. Banyak. Semester berapa sih sekarang? Sekarang semester 4. Oh, semester 4. Ternyata aku kira tuh semester 7, semester 8 gitu. Harusnya udah lulus. Oh, harusnya udah lulus. Pada ini kan kuliahnya itu gap year emang agak lama sih gap year. Angkatan berapa sih? Angkatan 2017. 2017. Oh iya. Lama. Jadi sebelum kuliah itu kan pengen cita-cita jadi tentara. Oh, tentara. Polisi kan. Jadi apanya nih, tentara polisinya yang benar atau yang oknum? Pasti gitu? Yang benar lah. Oh ya. Kirain yang oknum gitu. Oh enggak lah Pak. Pengen yang benar nih. Jadi gini nih, sebelum kuliah kan lulus itu 2017. Saya tuh Bapak tuh kan tentara. Jadi saya juga pengen ngikutin Bapak, cita-cita pengen jadi tentara. Dari kecil itu kan memang cita-cita keinginan jadi tentara nih. Nah, terus setelah lulus daftar tentaranya itu TNI Angkatan Darat Bintara ya. Angkatan Darat tes administrasi, tinggi badan, terus tes kesehatan. Alhamdulillah itu semua lolos. Masuk tes jasmani. Nah, dari tes jasmani itu gagalnya kenapa?
Karena waktu itu bapak nyaranin buat tes jasmani, tes lari itu didoping dulu pakai kerating deng. Oh iya. Kerating deng supaya kuat larinya itu kuat gitu lah. Akhirnya kan nurutin si bapak, akhirnya si bapak harus minum kerating deng, otomatis kan saya juga gak tahu nih sebelum lari itu tes dulu ini tekanan darah, tensi. Nah akhirnya di tes tensi tinggi 150. Nah dari situ jadi agak deg-degan juga. Kok tinggi, jadi kalau misalkan tensinya tinggi itu gak boleh lari. Gak boleh lari. Jadi harus berarti harus minumnya harus setelah tensi ya. Setelah tensi salah waktu. Jadi akhirnya dari situ didiemin dulu sampai 3 kali tensi masih tinggi, akhirnya gugur. Oh gugur langsung. Jadi meskipun nggak lari tensinya tinggi terus otomatis gugur. Nah dari situ sebenarnya gimana ya, sakit hati agak kesel lah ya. Soalnya kan ini gak lari ya, kalau misalkan larinya udah lari nih gak lolos, ya agak terimalah, ini belum lari belum apa-apa kan udah gagal gitu. Dari tentara langsung polisi, enggak sih dari tentara, fokus dari tentara. Jadi emang ya dulu itu fokusnya itu di tentara, karena memang cita-cita yang jadi tentara kan. Nah semakin kesini itu pikir kok misalkan jadi tentara doang ya ngikutin cita-cita itu doang, tapi kesini mikirnya tuh kalau misalkan kerja asalkan jadi PNS hidup sejahtera aja. Ya, hidup sejahtera. Jadi gak mikir harus jadi tentara, gak harus apa gitu. Yang penting jadi PNS lah, pegawai negeri sipil atau enggak negeri apa gitu kan, jadi Polri atau enggak jadi TNI. Jadi situ mikir jadi Polri juga mungkin bisa nah daftar aja gitu polisi. Nah kalau polisi di psikotes gagalnya gitu. Oh psikotes. Nah, psikotes. Daftar yang di mana? Yang di itu yang di Polres Bandung, Soreang. Oh iya. Gitu. Nah, emang sih jauh itu bolak-balik beberapa kali ya. 6 kali. Soalnya kan dari administrasi itu emang dicatat kan. Catatnya itu detail gitu. Ada kesalahan dari kakak, ada kesalahan dari KTP, langsung ke di Soreang gitu, dinas kependudukan di Dukcapil di Soreang. Soalnya jauh, saya bukan di Dukcapil yang ini di Bandung gitu. Itu sampai 6 kali balikan tuh, emang lumayan capek sih. Perjuangan emang benar-benar ya melelahkan. Mengejar cita-cita ya. Cita-cita itu emang benar-benar. Sekarang berarti berubah nih jadi aktor nih cita-citanya atau? Sebenarnya belum ke ini sih, cita-cita belum tercapai nih. Jadi bingung sebenarnya mah. Cita-cita pengen jadi TNI, sekarang pengen jadi apa ya? Yang penting cita-cita itu pengen sukses dunia akhirat lah gitu. Oh iya mantap. karena Ramadan atau gimana nih? Karena memang bagus. karena Ramadan juga Pak. Terus mikir cita-cita yang penting apa ya? Pokoknya mas saya hidup di dunia itu ya cuman numpang tidur lah ya. Sama lah gitu. Istirahat doang. Hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Gitu aja sih udah cita-cita yang benar-benar mah pengen jadi orang kaya lah. Oh iya. Jadi kalau misalkan orang terkenal mah kan siapapun juga biasa terkenal. Tapi kalau misalkan jadi orang kaya itu bisa jadi terkenal gitu. Mantap. Terus ada rencana lagi nggak misalnya setelah Ramadan ini, setelah Lebaran ada rencana yang lebih besar nggak dari Ricky? Rencana yang lebih besar. Saya tuh sebenarnya di rumah banyak kegiatan, cuman kegiatannya itu gak dilaksanakan. Oh iya. Jadi ngelisting doang ya. Ngelisting doang. Nih kayak menjadi apa? Di rumah itu kan pengen bikin studio podcast misalkan, atau enggak siaran radio lah apa gitu kan. Memang awalnya itu penyiar radio di RKSP Maja FM. Cuman sekarang udah enggak lagi. Nah di rumah itu yang ada di rumah bawah yang asalnya itu garasi dijadiin studioan. Nah gitu. Nah itu yang rumah di bawah tuh pengen jadi studio podcast awalnya itu, atau enggak ya pengen dijadiin apalah gitu ya, serbaguna aja gitu. Pengen bikin konten game atau apa gitu kan. Terus ngelis itu bikin apa cover gitar juga atau enggak kecapi gitu. Intinya jadi ruang eksplorasi lah ya, eksplorasi diri. Oke. Gitu. Keren banget nih guys dari teman kita ini.
dari Ricky. Jadi sebenarnya Ricky itu bukan tidak penting ininya, bukan tidak penting orangnya, tapi tidak penting rebahannya gitu. Jadi tadi tuh belum beres sebenarnya. Nah, tadi ada kesimpulan juga ya dari Ricky bahwa dia sempat memiliki banyak cita-cita, tapi pada ujungnya ya kita sebagai manusia ini cuma numpang istirahat lah. Kalau kendaraan mungkin numpang ke pom bentar gitu, numpang ke pom doang gitu. Jadi hidup tuh cuman numpang doang, numpang istirahat, terus habis itu kemana? Nah, itunya sih pengen selamat dunia akhirat ya Ki. Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Nah, itu aja mungkin guys. Nanti ditunggu lagi ya episode selanjutnya. Mungkin akan ada bintang tamu yang spesial lainnya lagi. Oke, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana Backsound. Ya, nunggu Backsound nih. Oh iya. Sip. Mantap. Oke, sekian ya. Langsung. Belum nyanyi ya. Belum nyanyi, nunggu nyanyi nih. Penutupan. Udah bentar lagi azan nih. Jam berapa sekarang? Oke, kita langsung aja penutupan ya. Yuk. Nyanyi semua ya. Oke. Teringat pada janjimu ingin teringat. Ku lakukan San penuh hati. Peduli siang dan malam yang berganti. Seniku ini tiada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah Sandaran hati. sandaran hati. Yuk.